Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Merdeka Kolaborasi. Ketemu lagi bareng Abai di sini sekarang sebagai host magang ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu episode pertama di podcast Merdeka Kolaborasi. Komunitas. Kita lagi away day ke tempatnya salah satu narasumber kita kali ini. Tempatnya di mana? Kita lagi ada di office-nya Bofar Adventure, oke? Nah, buat teman-teman semua, mungkin kalian udah sedikit penasaran siapa bintang tamu atau narasumber kita di podcast kali ini. Di podcast Culture kali ini kita ada Kang Firman. Oke, mangga Kang Firman. Halo Kang Abai. Aman. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah diundang. Sebenarnya saya yang bertanya ini ya, karena kan ini lagi away day ceritanya. Diundang tapi di sini. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Ini kita lagi ada di store-nya Bofar Adventure ya. Bofar Adventure salah satu unit usaha atau bisnisnya dari Kang Firman. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kita masuk ke Kang Firman, Abai mau ngingetin lagi buat kalian semua kalau Merdeka Kolaborasi ini adalah supported by Rumah Komunitas ya. Jadi di Merdeka Kolaborasi ini kita tuh lagi membuka kesempatan untuk kolaborasi dengan para komunitas Kang Firman, terus juga para public figure, influencer, dan teman-teman yang lainnya. Jadi kayak teman-teman penulis, penggiat media sosial, ataupun juga teman-teman seniman, boleh mangga sok yang mau ikut kolaborasi bareng di Merdeka Kolaborasinya Rumah Komunitas. Nah, langsung aja nih kita kenalan dulu sama narasumber kita yang pertama, yaitu kita ada Kang Firman. Ini bingung nih karena kan di IG-nya itu Firman Alfred, tapi dari kalau nama aslinya siapa Kang? Firman Alam Firdaus. Firman Alam Firdaus. Jadi itu singkatan ya Alfred teh? Alfred teh ya singkatan. Oh. Alfir Alam Firdaus. Kirain saya teh penemu mobil Honda Alfred. Oh gitu. Ya, itu disingkat supaya terletik nggak panjang. Oh iya, Alfred tapi masih bagus ya singkatannya, masih masuk. Masih masuk. Nama panggung juga. Oh, nama panggung. Oh ya, buat teman-teman juga ini spill juga ya kalau Kang Firman ini salah satu jebolan Indonesian Idol. Oh. Bukan. Oke nih Kang Firman, teman-teman mungkin pada penasaran nih, Kang Firman ini teh background story-nya tuh dari misalkan mulai dari kayak dulu sekolahnya dari mana gitu, terus sama keseharian dari Kang Firman teh ngapain aja nih selain mengelola unit usahanya gitu ya, si Bofar dan si Tenwas ini. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firman, tadi seperti yang disebut Firman Alam Firdaus gitu ya. Kalau teman-teman mungkin kalau yang belum kenal gitu ya, kalau saya sehari-hari itu ngurus usaha Kang Abai, jadi full time ngurus usaha gitu ya, ngurus bisnis dan juga ngurus keluarga. Jangan sampai lupa ya tamanya. Utama. Kalau perjalanan background pendidikan gitu ya biasalah, saya SD di sini emang asli Bandung. Lahir di Bandung, tepatnya di Cibaduyut. Oh, Cibaduyut Pride. Ya, Cibaduyut Pride. Wah. Ya, produsen sepatu lah. Berarti udah ini banget ya sama lingkungan Cibaduyut dan Korea ya, dengan Kopo area mah udah hatam lah. Udah hatam. Memang lahir di sana di Cibaduyut, besar SD, SMP, SMK juga sama di daerah Kopo. Daerah Kopo, daerah Cibaduyut. Lalu kalau kuliah kebetulan di LPKIA. Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika, LPKIA. Gitu. Baru tahu apa singkatannya itu? Oh, iya. Saya juga baru tahu pas masuk ke situ. Lengkap ya, berarti Indonesia Amerika gitu ya. Oh, jadi Amerika. Lembaga Pendidikan
komputer Indonesia Amerika. Indonesia. Emang kerja sama dengan Amerika gitu? Iya, kayaknya mah katanya leluhur-leluhurnya tuh memang ada Pendiri negara Amerika. keturunan Amerika. Keturunan gitu. Amerika. Keturunan Amerika gitu. Oke. Terus emang banyak kerja sama juga sama perusahaan-perusahaan Amerika. Oke. Gitu. Nah dari situ background pendidikan mah di bidang IT kalau kuliah. Kita kuliah di bagian IT, lulus itu tahun 2019. Kita lulus 2019. Alhamdulillah udah lulus langsung emang udah punya usaha gitu dari merintis dari masih bangku kuliah, udah merintis usaha sampai akhirnya usahanya memang udah jalan pas udah ke kampus. Jadi pada saat lulus ya langsung aja full time mengurus bisnis gitu. Jadi memang kayaknya mah ijazahnya nggak kepake waktu kuliah teh. Tapi sebelum ini ya, sebelum memulai usaha, Kang Firman itu sempat bekerjakah gitu ya, atau misalkan ada pengalaman kerja kayak di perusahaan lain atau di instansi atau apa gitu, Kang Fir? Nah, kalau pengalaman kerja saya sempat kerja tuh sekitar 5 tahunan. 5 tahun, 5 tahun. lumayan Ya, lumayan panjang lah karena kuliah itu memang kuliahnya waktu itu tuh kuliah kelas malam. Oh, sambil kerja itu ya, jadi kelas pekerja. Sambil kerja, malamnya kuliah gitu. Jadi waktu lulus SMK tuh memang langsung kerja. Pernah kerja tuh pertama banget kerja tuh di bagian SPB. SPB tuh Sales Promotion Boy. Apa SPG makan Sales Promotion Girl, ini mah boynya. Jadi yang nawar-nawarkan produk tapi memang laki-laki gitu, yaitu sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan. 1 tahunan jadi SPB, terus udah jadi SPB jadi ini lagi jadi bakery, tukang bikinan roti. Bikin rotinya sendiri, jual usaha sendiri atau? Enggak, di perusahaan roti. Oh, di perusahaan roti. Jadi di salah satu perusahaan roti, bikin roti itu jadi dari mulai bahan baku sampai rotinya jadi ya bikin sendiri. Lulusan gitu. IT bikin Lulusan roti, IT, itu bikin rotinya pakai coding, guys. Pakai codingnya. Pakai coding, pakai program jadi. Pakai program. Jadi rada bantat kurang naon ya rumus codingnya. Jadi memang sempat jadi pada saat lulus kuliah tuh sempat nggak ngejalur lah. Jadi karyanya yang penting mah yang ada kesempatan di depan mata hajar weh gitu. Dulu mah kan yang penting mah ada uang datengin gitu. Iya, jadi kuliah pun juga tersupport gitu ya. Ya. Tetap bisa berjalan. Waktu itu mah belum kuliah. Jadi saya tuh sempat pas lulus SMK 1 tahun itu tuh nggak kuliah dulu. Jadi kerja dulu 1 tahun di luar. Nah, pas udah magang di perusahaan roti. Nah, udah itu pindah lagi sempat kerja di salah satu perusahaan BUMN. Gitu. Nah, itu di bagian IT kebetulan. Nah, pas di situ baru kerja di situ baru kerjanya sambil kuliah. Gitu, sambil kuliah di situ teh sekitar ya udah sampai kerja 3 tahun di situ sambil kuliah gitu. Sambil kuliah. Oh. Tuh bisa ya, kalau misalkan kalian ada yang mikirnya nggak sempat atau nggak ada waktu, ternyata banyak ya, bukan Kang Firman aja, tuh teman-teman juga yang memang basicnya karena memang ada passion pingin nuntut ilmu gitu ya, walaupun nggak salah dituntut. Jadi masih pingin belajar, tapi ketika kita pun tetap dengan mencari rezeki gitu ya sambil kerja, itu masih memungkinkan. Jadi buat teman-teman yang ada kepikiran milih kerja apa kuliah, ya coba aja dua-duanya gitu ya. Kecuali kalau misalkan bapaknya presiden. Jadi lanjut. Oke, Kang Firman, jadi kan dari tadi tuh menarik ya, dari background pendidikan di IT pun sebelum kuliah tuh udah nyoba-nyoba macam-macam jenis pekerjaan pun dicoba gitu ya. Karena memang setelah bekerja itu baru mungkin baru kepikiran untuk melanjutkan sekolah gitu atau gimana? Nah, waktu kerja jadi saya sistemnya tuh pengen ngerasain semuanya gitu, jadi pada saat kerja kan, pada saat lagi kerja di salah satu perusahaan teh kuliah nih. Nah, jadi kerja sambil kuliah. Jadi kerja tuh waktu itu kerja jam 7, pulang jam 5. Terus kuliah dari maghrib jam 6 sampai jam 10 malam. Gitu. Jadi
tiap hari teh kayak gitu we selama 3 tahun teh. Emang passion apa gimana itu kan? Emang Butuh apa? kayaknya, Emang ada yang sesuatu yang dikejar? Nah, ada yang dikejar. Jadi dulu tuh kayak sebenarnya mah pengennya mah lulus SMK kuliah aja. Kuliah aja langsung gitu ya. Langsung aja kuliah, ada pengen punya gelar sarjana lah gitu. Oke. Gitu. Jadi karena memang di keluarga belum ada yang gelar sarjana, jadi cita-cita pengen jadi orang pertama gitu. Jadi di anak si keluarga. mamah mimiti, incu si emak mimiti gitu Eta. tah. Jadi yang sarjana gitu. Tujuannya mah itu, cuma kan karena memang terkendala biaya gitu, orang tua juga nggak bisa ngebiayain untuk kuliah, jadi ya terpaksa kerja dulu 1 tahun. Udah kerja 1 tahun, udah ada biaya nih untuk modal. Yes. Nah baru kuliah gitu. Jadi tapi kuliahnya ya syaratnya itu kuliahnya kuliah malam. Jadi Senin sampai Jumat tuh dari jam 6 sampai jam 10 itu tuh kuliah. Kuliah. Itu setiap hari. Kalau kerja juga Senin sampai Sabtu gitu. Jadi libur juga ngerjain tugas Minggu. Gitu. Bagian. Itu ini Kang Firman tadi dari cerita Kang Firman ya, kuliah sambil kerja gitu. Kerja dari jam 7 sampai jam 5, kuliah dari pada maghrib sampai jam 10. Ya. Nah, itu masih Kang Firman masih punya space time misalkan buat nongkrong bareng teman atau misalkan jalan sama mantan mantan kan udah jadi istri ya, udah jadi istri ya. Aman kalem kan. apa masih bisa memaintain itu atau selama kuliah tuh benar-benar di push untuk kerja dan kuliah gitu aja? Nah dulu tuh sebenarnya masih punya waktu ketika kerja sambil kuliah, tapi masih punya waktu itu sekitar 1 tahunan, karena pada saat semester 3 ya udah mah kerja sambil kuliah, saya malah buka usaha. Tambahan lagi tah kegiatan. Jadi, nah usaha berarti waktunya di mana? Nah waktunya berarti di sela-sela beres kerja dan sesudah kuliah. Jadi waktunya tuh kayak gini. Misalkan jam 7 kerja, berangkat kerja sampai sore jam 5. Nah jam 5 tuh ke tempat usaha dulu. Yes. Ke tempat usaha, jam 6-nya kuliah, jam 10 beres, kadang-kadang ke tempat usaha lagi ngurus usaha. Sisanya terus kalau weekend Sabtu Minggu ngurus usaha. Oke. Gitu. Nah dari situ udah gak punya waktu lagi main, gak punya waktu nongkrong. Pokoknya gak waktu buat foya-foya tuh udah gak ada gitu. Jadi ya itu sempat burnout, sempat aneh juga ya, sempat kepikiran nanaonan gitu. Maunya apa gitu, mun bahasa Sunda nanaonan ieu teh. Kita asa juga nu ngarau ku tuur gitu iya, ya. jadi semuanya digarap gitu, tapi emang dari kegiatan itu memang punya cita-cita gitu dulu teh. Jadi dulu tuh pas masuk kuliah tuh cita-citanya selain tadi S1 gitu ya. Yes. Nah dulu tuh pengen, kalau orang lain mungkin cita-citanya setelah S1 tuh bekerja ngelamar kemana. Kalau saya kepikirannya pokoknya kalau udah beres kuliah pengen punya usaha yang udah jalan. Gitu. Punya usaha yang itu belum kepikiran usahanya apa dan juga belum usaha, tapi udah kepikiran pokoknya beres kuliah harus punya usaha yang udah jalan, udah aja gitu. Makanya nekat buka usaha ketika di sela-sela kesibukan kerja sambil kuliah gitu. Nekat eta malah pokoknya mah. Tapi maksudnya walaupun di tengah ke burnoutan itu gitunya masih dengan waktu yang sangat terbatas masih bisa memanage usaha, kuliah dan kerja gitu. Tapi kalau dari cerita Kang Firman tadi ya, jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan tuh kalau misalkan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif itu hasilnya pun tidak akan mengkhianati hasil gitu kan Kang Firman ya. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu nih kalau Kang Firman itu selain tadi kata Kang Firman kan bilangnya tuh kesibukannya tuh ya mengurus usaha gitu ya. Tapi di tengah kesibukannya itu Kang Firman tuh masih mau sharing dan berbagi ilmunya teman-teman. Karena Kang Firman pun juga yang Abai searching dan baca-baca ya dari tim risetnya Merdeka Kolaborasi kemarin kita riset juga masih menyempatkan diri untuk berbagi hal-hal yang positif ke teman-teman yang lainnya gitu Kang. Nah kalau misalkan seperti
kelas, mengisi seminar, jadi mentor buat adik-adik di adik-adik juniorna lah ya, yang masih pada belajar gitu. Itu kenapa gitu Kang masih mau gitu di tengah kehektikan Kang Firman sendiri gitu Kang? Nah itu tuh karena sebenarnya berawal dari apa ya? Dari keresahan gitu. Maksudnya keresahan dulu waktu memulai usaha tuh, aku punya satu keresahan bahwa ketika mau belajar tuh susah banget gitu. Maksudnya nyari guru, nyari struggle-nya waktu usaha tuh ngerasain gitu, step by step susahnya tuh ngerasain gitu. Dan yang ngebuka jalan itu tuh ternyata ilmu gitu. Ilmu. Makanya ketika sekarang misalkan ya udah sambil ngurus bisnis, kalau misalkan ada tawaran kayak untuk sharing-sharing, ya suka aja gitu, suka karena ngerasain waktu dulu juga ngebangun usaha dari awal ya lumayan terseok-seok gitu ya lumayan alhamdulillah lancar ya tuh ketika apa ya ketika ketemu mentor, ketika dapat ilmu-ilmu tentang usaha. Nah itu baru kerasa ternyata jalannya harus kayak gini, ternyata harus kayak gini gitu. Makanya sekarang setiap minggu ya kalau ada tawaran ataupun memang nggak ada tawaran ya menyempatkan waktulah sejam 2 jam untuk bisa ya sharing-sharing pengalaman ataupun memang ilmu yang dimiliki ke teman-teman lain. Nah itu dia lah teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya sesuatu teh ulah pelit lah gitu ya. Karena itu tuh luar biasa ya kalau pernah dengar salah satu kajian tuh ilmu teh bisa jadi ladang amal jariah kita gitu ya. Ketika apa yang kita share itu sesuatu yang positif, terus juga terus dipakai kan. Jadi Kang Firman share nih misalkan ke teman-teman adik-adik yang di mentorin gitu kan. Terus si ilmunya tuh nerap di si adik-adiknya itu, nanti dibagikan lagi itu si amalnya teh masih ada tuh, masih ada saham gitu Kang Firman teh di saham eta teh sama eta teh terus berkelanjutan itu salah satu tabungan yang tidak terlihat dan tidak ternilai itu teh Kang ya. Oke, jadi karena mungkin pas awal Kang Firman mau pingin belajar, pingin cari tahu sesuatu teh susah, terus masih sedikit lah mungkinnya masih belum banyak. Tapi kan ada juga ya orang yang mau share juga ke Kang Firman, spill yang mereka tahu gitu. Dan ketika Kang Firman merasakan itu teh ada kesenangan gitunya, bisa dapat insight dari orang lain gitu. Dan makanya itu juga yang pingin Kang Firman tularkan gitu ya. Jadi berbagi kesenangan dan kebahagiaan ternyata menyenangkan orang teh tidak melulu dengan materi gitu, tidak melulu dengan sesuatu yang wujudnya nampak gitulah kayak hadiah atau apapun gitu ya. Selain apa jadi pengingat juga gitu, maksudnya pengingat tuh kadang kan yang udah dipelajari itu karena banyak gitu ya, tapi yang diaplikasiin untuk usaha itu kan sebenarnya dipilih-pilih gitu ya, mana yang memang bisa diaplikasikan dan juga enggak gitu. Kadang-kadang dengan adanya sharing itu tuh jadi diingatkan kembali. Oh iya, misalkan ini juga sama saya belum dipraktekin gitu, atau ternyata ada ilmu mungkin yang sama saya juga memang ini tuh lupa gitunya, lupa jadi teringatkan kembali gitu. Jadi ya sampai sekarang kan jadi lebih semangat lagi kadang-kadang setelah sharing ke anak-anak misalkannya, jadi dampaknya ke usaha juga jadi lebih semangat gitu. Maunya kita nyemangatin orang-orang buat yuk usaha bisnis gini, tapi kita di usaha malah melenoi gitu ya. Gitu kan jadi penyemangat ketika misalkan udah sharing kayak gitu kan alhamdulillah misalkan usaha saya udah maju gitu, alhamdulillah misalkan tadi udah nerapin kayak gini, ternyata bisa kerja, alhamdulillah gininya, jadi menular gitu semangatnya tuh. Jadi kita juga jadi lebih semangat gitu. Jadi kadang-kadang kita nyemangatin, malah kita yang jadi tersemangati gitu. Nah, jadi ada teman lah gitu. Jadi ada teman-teman sama-sama pelaku usaha juga, terus ngingetin kita juga. Iya, karena kan kadang beberapa orang tuh misal ya ada satu bisnis, mungkin katakanlah bisnisnya ini seblak mungkin ya. Dari seblak ini kemudian banyak peminat, kemudian mulai banyak lagi juga tuh orang-orang yang membuka usaha
yang sama gitu, memulai membuka usaha yang sama. Ketika kita menganggap para teman-teman di pelaku usaha yang sama ini sebagai kompetitor, misal, otomatis kan si kuehnya itu atau si seblaknya itu jadi makin kecil gitu. Tapi dengan ada konsep dari awal sudah menerapkan yang pertamanya udah mau mencari, terus yang keduanya mau berbagi, itu dengan tidak langsung Kang Firman pun juga sudah membuat si kuehnya ini tuh jadi semakin besar. Jadi walaupun pelakunya itu banyak, kalau ininya terus diperbesar, jejaringnya terus diperbesar, ya nggak akan habis, tapi semuanya ikut dapat dampak manfaat yang lebih positif juga pastinya nya. Oke, gokil. Kang Firman tuh jadi udah apa ya? Udah ya sebutlah gurunya, udah bisa sharing, udah bisa punya usaha, udah jadi mentor buat adik-adiknya juga gitu. Dan Kang Firman juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan nih teman-teman, dari salah satunya dari Universitas UPI, terus dari Astra, dari perusahaan Astra atau apa itu kan? Ya salah satu CSR Astra. Oh, dari satu CSR Astra. CSR Astra. Itu sebagai top 15 ya? Iya, top 15. Top 15 apa itu Kang? Top 15 itu kan kayak kompetisi startup lagi ya, kompetisi startup. Oke. Gitu. Kalau di UPI itu kompetisi, kalau itu waktu masih kuliah gitu, juga waktu masuk kuliah tuh jadi kayak ada kompetisi bisnis. Nah, bisnis kita tuh kayak diuji lah sama mungkin yang udah lebih berpengalaman, diuji mungkin dari marketingnya gimana, brandingnya gimana, cara ngehasilin salesnya kayak gimana gitu. Nah, itu tuh diuji, kayak kita tuh presentasi dari awal dari awal ide bisnis sampai ke eksekusi, sampai berjalan tuh bisnis kita tuh kayak gimana gitu. Nah, waktu itu tuh, waktu di UPI alhamdulillah yang Buffer Adventure ini tuh dapat juara 3 terbaik di bidang branding. Gitu, di bidang branding gitu. Kalau Astra mah memang itu cuma masuk 50 besar dari se-Indonesia. Ya se-Indonesia oke ya sabaraha ribu, meureun Kang eta 50 besar teh udah besar. Ya gitulah, kompetisi bisnis gitu. Jadi dulu tuh memang tujuannya ikut kompetisi itu sebenarnya bukan untuk juara, tapi pengen nguji udah selayak apa gitu bisnis kita tuh. Udah udah sampai tahap mana lah. Kadang-kadang kan kita tahu tahap tuh ketika udah ada pembanding ya. Iya. Kalau misalkan kita bisnis sendiri gak lihat kiri kanan gitu, kadang-kadang asa udah bagusna gitu. Tapi ketika keluar ikutan kompetisi kadang-kadang kelihatan, apalagi udah di ini mah ada jurinya, ditanya-tanya, jadi kelihatan oh ternyata bolongnya tuh banyak di sini, oh kurang itu di sini. Nah, jadi pembelajaran lagi, jadi nge-breakdown lagi gitu ya. Oh ternyata ini kurangnya. Masalah juara atau enggak mah jadi bonus itu teh. Kalau alhamdulillah menang ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya jadi banyak kritikan, banyak masukan yang bisa membangun bisnisnya itu jadi lebih baik gitu. Nah itu dia. Wah gokil ya mah, wagyu semua ya mah, wagyu hungkulnya. Nah Kang Firman, jadi mungkin Kang Firman bisa sedikit bagi-bagi kiat-kiat atau tips nih mungkin buat teman-teman nih yang misalkan lagi bingung antara kuliah atau misalkan mau kerja atau mau dua-duanya, biar teman-teman yang nonton nih pada punya apa ya, punya pandangan lebih lah. Ternyata menyibukkan diri itu tidak selalu tentang jadi apa ya, kan kalau sekarang mah lagi musimnya tuh jadi apa, mental health nih kan, jadi nggak ngejaga work life balance gitu kan, jadi jadi kumaha gitu ta. Dan mungkin Kang Firman bisa share juga nih buat teman-teman yang pada nonton, how gitulah, gimana caranya gitu ya, entah itu mungkin yang pernah dari niat atau kayak gimana gitu Kang Firman, buat bisa nge-maintain istiqomah lah di jalan ninja eta gitu ta. Jadi mungkin tips apa ya, tips kayak berkarir atau gimana? Misalkan yang lagi gamang ya, lagi galau, misalkan kuliah dulu atau misalkan mau kerja dulu gitu kan, atau misalkan mau kuliah sambil kerja tapi takut malah jadi nggak dapat dua-duanya gitu kan. Jadi
di tempat kerjanya prestasinya menurun, kuliahnya teu beres-beres gitu tak Kang. Jadi tips atau kiat-kiatnya gitulah biar teman-teman teh bisa gitu ngejalan itu teh, karena ada contoh nih lah Kang Firman aja bisa gitu. Ya. Jadi kalau dulu saya tuh penganut. Maksudnya kalau kan kita tuh sebenarnya dikasih waktu tuh sama ya 24 jam, masing-masing orang gitu 24 jam gitu. Cuma bagaimana kita maksudnya memanfaatkan waktu, nah itu yang bakal jadi pembeda hasilnya. Dan hasilnya tuh bakalan kelihatan nggak dalam waktu 2 minggu ataupun berbulan-bulan, tapi dari hasil ya gulungan tahun ke tahun gitu. Jadi kalau dulu saya milih misalkan mending kerja atau kuliah, mending kerja atau usaha, ya kalau bisa semuanya ya kerjain aja semuanya. Apalagi kalau dulu saya mikirnya ketika masih muda, misalnya umur 18, 19 atau umur 20-an, itu tuh waktu lagi banyak-banyaknya, tenaga masih banyak-banyaknya, itu mending dimaksimalkan, dicoba, di-push aja gitu ya. Jadi karena kita tuh nggak tahu ke depan 5 tahun, 10 tahun mendatang kita tuh bakal jadi apa, nggak tahu gitu. Jadi dulu juga saya nggak tahu bakal memang pure jadi pengusaha gitu ya, misalnya full usaha. Jadi ya semuanya dicoba. Saya juga dulu pengen kerja di sini, coba aja ngelamar, coba kerja. Pengen kuliah ya meskipun kelas karyawan ya nggak apa-apa, kuliah. Pengen nyoba organisasi, masuk komunitas ya coba aja masuk. Pengen buka usaha ya coba aja usaha gitu. Jadi karena dulu saya memang nekat, orangnya berani dan tanpa banyak mikir. Jadi ketika orang lain terlalu banyak mikir, mending kuliah, mending usaha, mending apa, kalau waktu umur 20-an mah coba aja. Jadi salah satu tipsnya berarti yang pertama tuh berani mencoba berbagai hal gitulah. Apalagi misalkan usia teman-teman masih 20-an gitu, berani aja nyoba, karena kita nggak tahu apa yang mungkin kita tuh klop di bidang apa gitu ya, kita tuh cocoknya kerjanya di mana, atau kita tuh cocoknya apakah usaha, apakah kerja, ya setelah mencoba gitu. Oke, jadi untuk ininya mah jangan pernah takut mencoba hal-hal baru gitu ya Kang Fir. Apalagi masih muda mah hajar aja. Gas. Gitu, Saya muda kayaknya kurang coba we nya. Karena ini juga Kang Firman ada salah satu quote ya, tapi nggak tahu ini quote siapa gitunya. Cuman Abah tuh pernah dengar, orang yang gagal itu adalah orang yang selalu berpikir tanpa bertindak dan selalu bertindak tanpa berpikir. Jadi di antara kedua itu saya masih bingung gitunya untuk terjemahannya. Mungkin ya balik lagi ketika kita masih ada kesempatan untuk berpikir, ya gunakan dulu untuk berpikir, tapi tidak untuk terus berlarut-larut gitu. Karena buah atau karya itu tidak hanya akan lahir dari pikiran tanpa usaha gitu. Jadi ya itu terus aja coba, karena ada temen juga pernah bilang, kamu tuh nggak bakal pernah nyesel ketika kamu sudah mencoba, tapi kamu akan sangat menyesal ketika kamu tidak pernah mencoba. Nah, eta. Jadi waktu itu tuh kebetulan karena memang pertama kan tadi cita-cita pengen punya usaha setelah lulus kuliah gitu ya. Jadi memang nekat buka usaha di tengah kesibukan kerja sambil kuliah. Jadi dulu teh di belakang nama ada peralatan camping, cuma di depannya mah muka nama Counter. Jualan pulsa, data, aksesoris HP. Jadi pengennya tuh si buffer di perkemahan ini kan memang tempatnya ngumpulnya gitu. Jadi dipakai logo API itu pengen jadi tempatnya kebersamaan, tempatnya ngumpul, yang hangat, saling gotong royong kayak gitulah. Seluruh Indonesia gitu. Jadi kita juga membuka kemitraan untuk yang di seluruh Indonesia. Kalau pengen sabunnya pakai Tenos itu bisa kerjasama sama kita. Oke. Tapi ketika keresahan masuk diolah dengan kreatif, itu tuh bisa menjadi peluang usaha baru buat kalian semua gitu ya, buat teman-teman.